Oke, kita lanjutkan untuk yang fixed bias ya. Fixed bias configuration. Nah, saat ini kita akan menurunkan rumus untuk fixed bias configuration. Yang pertama dulu kita analisa rangkaian inputnya. Itu di sini melewati basis dan emitor. Nah, setelah itu kita akan menganalisa rangkaian output dari fixed bias ini. Tadi kan dipecah jadi dua, ada input, ada output. Inputnya meliputi eh, di sini ada di sini ada RB ya. RB ada basis emitor terus ke ground. Ini input. Nanti ada output di mana output tersebut akan melewati RC, kolektor, emitor dan ground. Kita bahas untuk input dulu, untuk input dulu. Nah, tadi. Oke, tujuannya ini ujung-ujungnya nanti akan mencari IB, mencari rumus IB dari fixed bias. Saya tambahin di sini biar nggak salah nanti. Fixed bias configuration. Oke, jadi di sini consider first the base emitter circuit loop of figure 4.4. Jadi kita tinjau dulu rangkaian atau loop loop pada rangkaian basis emitor. Nah, loopnya itu ini. Nah, ini ada panahnya ini ya, ada panahnya ini menunjukkan arah arusnya dari positif ke negatif ya. Kita menggunakan standar yang konvensional atau aktual itu. Jadi kita tinjau dulu loop ini ya sampai ke ground. Nah, biasanya mungkin kita lebih familiar menggambarnya seperti ini loop. Nah, muter searah dengan jarum jam. Writing Kirchhoff voltage equation in the clockwise direction for the loop. Jadi kita menggunakan hukum KVL ya, Kirchhoff voltage law, dengan arah arus searah dengan jarum jam. Searah dengan jarum jam. Maka kita akan mendapatkan ini minus VCC plus IBRB plus VBE. Atau kalau kita lihat seperti ini, kan arus kan keluarnya dari positifnya VCC ini, positifnya baterai VCC ini. Nah, jika kita bingung kok bisa ini nggak urut ya, sebenarnya nggak urut, nggak ada masalah. Kalau Anda ingin urut, nah kita gunakan KVL ya, KVL rumusnya sigma V sama dengan 0. Nah, di sini arusnya keluar dari VCC terus masuk ke RB. Anda lihat RB ini ketemu plus dulu. Nah, ketemu plus dulu. Jadi maka nilai karena sigma V, maka nilai tegangan di sini positif. Nah, tegangan di sini adalah IB kali RB. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya di sini ketemu plusnya apa? Plus di sini ketemu plusnya VBE. Tegangan basis emitor. Nah, basis emitor. Nilainya juga positif plus VBE. Nah, selanjutnya ke ground, ketemu ground di sini ini nyambung ya. Terus di sini ketemu VCC. Nah, ketemu minusnya dulu. Nah, di sini ketemu minusnya dulu. Minus VCC sama dengan 0. Jadi seperti itu untuk penjabarannya ya. Nah, ini note the polarity of the voltage. Saya coret aja. Note the polarity of the voltage drop across RB as established by the indicated direction of IB. Jadi Anda harus memperhatikan apa itu namanya polaritas tegangan pada RB. Nah, polaritasnya itu dihasilkan dari arus IB ini, arus IB. Ini arus IB ya yang mengalir. IB yang menentukan positif negatifnya itu IB ini. Nah, pada saat IB ini keluar dari VCC, kan IB ya yang menentukan ya positif negatifnya, posisinya di mana. Nah, ketemu dengan RB. Kaki yang sebelah sini dari resistor ini ketemu dengan RB.
Nah, yang ketemu pertama kali dengan IB ini, nah, dia di apa itu? Dia dikasih simbol positif karena ketemu pertama kali. Nah, terus arusnya lewat RB keluar. Nah, pas keluar ini dia dikasih simbol negatif. Maka yang pada saat arus masuk pertama kali di situ ditandai dengan polaritas positif. Jadi seperti itu ya. Seandainya IB-nya berlawanan dengan arah jarum jam, umpamanya mengalirnya dari sini. Nah, ke sini ini kita anggap saja mengalirnya dari bawah. Nah, ketemu RB yang bawah ini di sini, maka di sini akan positif. Dan IB terus mengalir, nah keluar dari sini ini jadi negatif. Kebalikannya, kalau seperti ini, IB-nya searah dengan jarum jam ini ya, searah dengan jarum jam atau ini searah dengan jarum jam sama. Ini saya tulis ulang saja. Nah, maka arus ini akan menentukan polaritas tegangan yang ada di RB. Jadi masuk ke sini, pertama kali dia ketemu pada kaki ini, dia dikasih tanda positif atau polaritas positif. Terus pada saat keluar arusnya dia dikasih polaritas negatif. Nah, itu untuk yang lain nanti juga berlaku untuk resistor-resistor yang lain atau analisa rangkaian listrik yang lain. Nah, itu juga berlaku seperti itu, sama. Jadi kita perhatikan arah arus IB-nya, di mana dia masuk pertama kali pada resistor itu, maka kaki resistor tersebut dikasih polaritas positif. Jadi seperti itu. Solving the equation for the current IB results in the following. Nah, kita akan memecahkan rumus IB dari rangkaian fixed bias ini. Nah, ayo coba kita turunkan rumus ini dari persamaan KVL ini ya. Ada IB kali RB plus VBE plus minus VCC. Nah, plus VBE minus VCC ini bisa kita keluarkan kan ya. Nah, karena kan sama ini, sama-sama tegangannya. Oke, coba kita keluarkan. Jadi yang ruas sebelah kiri tinggal IB dan RB saja. Yang VBE dan VCC keluar. VCC-nya jadi positif, VCC minus VBE. VBE-nya jadi negatif. Yang kita cari adalah IB. Maka RB ini pindah ruas. Jadi IB sama dengan VCC minus VBE per RB. Nah, inilah rumus paten IB untuk rangkaian fixed bias. Saya singkat FB, fixed bias configuration. Nah, begitu juga yang dihasilkan dari persamaan 4.4 ini, IB-nya juga sama ya. VCC minus VBE per RB. Ini rumus fix untuk atau rumus paten untuk fixed bias configuration. Equation 4.4, persamaan mencari IB fixed bias ini, itu tidak terlalu sulit ya. Want to remember if one simply keeps in mind that the base current is the current through RB. Jadi satu yang harus Anda ingat bahwasannya arus basis IB, arus basis itu adalah arus yang melewati RB. Sudah pastikan dari gambar kita lihat di situ. Dari gambar kita lihat IB ini adalah arus yang melewati RB. IB arus yang melewati RB. Nah, dengan memanfaatkan atau menggunakan hukum Ohm, that current is the voltage across RB divided by resistance RB. Jadi I di sini kita lihat ya, apa itu namanya? Arus basis dengan dasar arus basis itu yaitu di sini arus yang melewati RB ya, arus yang melewati RB. Saya tulis ulang di sini. Nah, dengan memanfaatkan hukum Ohm, kita ingat-ingat hukum Ohm. Saya ganti warna. Oh, jangan hijau. Oh, seperti ini. Oke.
merah saja, kita balik lagi. Oke, eh, kita dengan memanfaatkan hukum Ohm, IB dengan rumus IB adalah VRB sama dengan rumus dasarnya kan I sama dengan V per R. Di sini yang kita gunakan IB, maka jadi VRB per apa itu RB. Jadi rumus dasarnya I sama dengan V per R. Karena kasusnya kita mencari arus basis, di sini ada resistansi yang namanya RB, maka R-nya jadi RB, V-nya jadi di sini VRB. Tegangan pada resistansi basis. Jadi seperti itu. Ini yang harus kita ingat-ingat lagi, pengembangan dari atau aplikasi dari hukum Ohm. The voltage across RB is the applied voltage VCC at what end less the drop across the base to emitter junction VBE. Jadi tegangan RB merupakan tegangan VCC pada satu sisi. Bisa kita lihat tegangan mana? Oke, tegangan VRB adalah tegangan yang terhubung dengan VCC di sini. Pada satu kaki ini dia terhubung dengan VCC. Ya. Atau VRB sama dengan tegangan VCC dikurangi dengan VBE. Nah, bisa kita tulis di sini maksudnya adalah VRB, tegangan pada RB merupakan tegangan VCC dikurangi tegangan VBE. Nah, di sini VRB saja. In addition, because the supply voltage VCC and the base emitter voltage VBE are constant. Dikarenakan VCC-nya kan sudah paten ini, sudah konstan, sudah pasti sekian gitu untuk salah satu aplikasi. Nah, mungkin pada saat Anda ingin merubah ya silakan, nanti ada perhitungannya lagi gitu. Jadi pada satu aplikasi kita menggunakan tegangan VCC konstan. VCC dalam hal ini konstan dan VBE juga konstan. Nilainya konstan. Dalam hal ini VCC dan VBE konstan. Nah, the selection of base resistor RB set the level of base current for the operating point. Nah, jadi yang menentukan IB itu adalah RB. Yang menentukan IB di sini dengan nilai VCC dan VBE konstan, yang menentukan nilai IB adalah RB. Yang menentukan ini RB-nya. Jadi pada saat VCC sudah Anda set 20 volt umpamanya, VBE sudah pasti 0,7, anggap saja seperti itu. Jadi yang menentukan, yang paling berperan di sini adalah RB. Jadi yang berperan, Anda bisa mengganti-ganti. Umpamanya awalnya saya set 82 kilo ohm seperti itu. Nah, IB ini akan berubah nilainya pada saat Anda mengganti nilai R tersebut dengan 100 kilo ohm. Atau bahkan umpamanya Anda tingkatkan lagi menjadi 470 kilo ohm nilai RB-nya, maka nilai IB di sini akan berubah. Jadi seperti itu. Dengan catatan nilai VCC dan VBE sudah pasti konstan ya. VCC ini konstan. Pada satu aplikasi nilai VCC ini tetap. Entah itu 20 volt, entah itu 15 volt, tergantung aplikasi yang Anda gunakan nanti untuk apa. Transistor sebagai amplifier ini. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah kita membahas tentang apa itu VBE ya tadi. Mohon maaf, kita sudah membahas tentang inputnya, analisa inputnya, di mana analisa input tersebut menghasilkan analisa ini menghasilkan IB. Nah, ini yang penting ini. Ini harus Anda pegang. Ini harus Anda sudah di luar kepala harus tahu.
IB sama dengan VCC minus VB per RB. Nah, jadi kita sudah membahas atau menganalisa loop inputnya sehingga di sini hasil akhirnya rumus IB ini. Sekarang kita bahas tentang loop outputnya, yaitu loop kolektor emitter. Loop kolektor emitter. Oke. Loop outputnya. Nah, oke. Kita lihat dulu gambarnya di sini yang sebelah kanan. Loop output. Di sini ada VCC. Nah, terus terhubung dengan RC di sini, VCC terhubung dengan RC. Selanjutnya ke kolektor, ini kolektor dan emitter. Ini basis. Oke, kalau kita lihat, kalau berdasarkan arah arus yang konvensional atau aktual, maka arusnya kan ke atas ini ya. Nah, kalau kita gambar loopnya, loop arusnya, dia akan berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini. Di sini dinamakan IC. Di sini dinamakan IC. Jadi, dia berlawanan dengan arah jarum jam, masuk ke RC. Nah, kaki pertama kali yang ketemu dengan arah arus ini, dia dikasih simbol positif, polaritas positif. Perlu diingat. Nah, di mana dia arusnya keluar dari RC, dia dikasih simbol negatif. Begitu juga kaki kolektor ini, dia karena ketemu pertama kali dikasih positif. Dan keluarnya dikasih negatif di sini. Nah, dia dinamakan VCE. Ini anggap saja VRC. The collector emitter section of network appear in figure 4.5. Jadi rangkaian kolektor emitter atau rangkaian output dari fixed bias ini masih fixed bias ya. Fixed bias biar nggak salah nanti. With the indicated direction of current IC and the resulting polarity across RC. Jadi dengan arus IC sebagaimana terlihat ini berlawanan dengan jarum jam, IC berlawanan dengan jarum jam, dan polaritas pada RC Anda lihat di sini VRC-nya positif, negatif ya. The magnitude of the collector current is related directly to IB through. Jadi ini ya, untuk arus kolektor ini berhubungan sekali atau berhubungan sangat erat dengan IB. Hubungannya apa? Seperti yang ada di rumus ini. IC sama dengan beta. Beta di sini adalah penguatan arus. Penguatan arus. Ini IC sama dengan beta kali IB. Nah, ini seperti rumus 4.3 kemarin. 4.3 pada video sebelumnya, pada introduction. Jadi IC sudah ketemu, beta kali IB. Tadi kan sudah kita cari besarnya IB berapa. Sekarang di sini ada IC, bisa dicari dengan rumus yang sederhana ini, beta IB. Sudah selesai, nanti ketemu IC. It is interesting to note that because the base current is controlled by level of RB and IC is related to IB by constant beta. Jadi ini menarik. Karena apa? Karena arus IB itu besar kecilnya arus IB itu tergantung dari RB. Besar kecilnya arus IB itu tergantung dari RB. Nah, IB itu tergantung dari RB. Nah, dan IC itu memiliki hubungan dengan IB ya, memiliki hubungan atau dia berkorelasi dengan IB dengan konstan beta. Maksudnya apa? Hubungan antara IC dan IB yaitu IC sama dengan sesuai yang ada di sini. IC sama dengan beta kali IB. Jadi seperti itu. Jadi hubungannya hubungan antara IC dan IB ini adalah dengan konstan beta, konstanta beta ini. Yaitu sesuai dengan rumus yang ada di sini. IC sama dengan beta kali IB. Kalau IB-nya sudah ketemu, IC-nya pasti bisa dicari. The magnitude of IC is not a function of the resistance RC. Nah, ini cukup menarik ya. Nilai IC
sekian miliampere atau sekian ampere itu tidak tergantung dari nilai RC. Nilai IC ini unik ini. Jadi nilai IC ini tidak tergantung oleh besar kecilnya RC. Nah, kalau kita lihat berdasarkan rumus IC sama dengan beta IB ini, bahkan IC-nya itu tergantung dari IB. Dan beta ini kan konstanta, anggap saja 100, penguatannya 100. Jadi pada saat nilai IB berubah, IC-nya berubah. Nah, walaupun RC-nya, nilai resistansi kolektornya itu diubah-ubah nggak ada masalah, nggak ngefek terhadap IC. Nah, bisa kita lihat buktikan di sini ya. Ini ada dua transistor sama-sama NPN-nya. Yang sebelah kiri ini NPN beta 50, di sini juga betanya 50. Nah, bisa kita lihat di sini. Kita perhatikan ya, yang sebelah kiri dan kanan ini ya, kita perhatikan untuk nilai RB-nya, ini RB, antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini sama, yaitu 240 kilo. Nah, untuk nilai VCC-nya sama juga, sama 12 volt. Kita lihat RC-nya, RC di sini 2,2 kilo atau 2K2. Sedangkan RC yang di sebelah kanan itu cuma 1K. Tetapi Anda bisa melihat hasilnya. IC yang dihasilkan di sebelah kanan, transistor di sebelah kanan ini 2,38 miliampere dengan RC 1 kilo. Sedangkan yang di sebelah kiri dengan RC 2K2, IC yang dihasilkan sama persis, nggak ada bedanya. Nah, jadi IC, besar kecilnya IC ini yang menentukan adalah IB-nya, bukan RC-nya. Nah, ini dari simulasi saja sudah terlihat ya. Jadi dengan nilai RC yang berbeda ini, sebelah kiri dan kanan ini, 2K2 dengan 1K, itu akan menghasilkan IC yang sama selama IB-nya sama. Kebetulan di sini IB-nya sama dengan RB 240K sebelah kiri dan sebelah kanan juga RB 240K. Dan VCC-nya 12 volt di sini juga 12 volt. Jadi nggak ada perbedaan walaupun nilai RC-nya berbeda. Ini kita lanjutkan di sini, changing RC to any level will not affect the level of IB or IC. Nah, itu. Dengan menaik atau menurunkan nilai RC itu tidak akan memberikan efek pada arus basis dan arus kolektor. Jadi nggak ada efeknya walaupun Anda merubah, menaikkan atau menurunkan nilai RC, nilai keduanya ini akan tetap. As long as we remain in the active region of device. Catatannya ini, selama kita tetap pada daerah aktif dari transistor, itu catatannya. Harus berada di daerah aktif. Ini harus pada daerah aktif. However, as we shall see, the level of RC will determine the magnitude of VCE. Jadi besar kecilnya RC itu akan mempengaruhi besar kecilnya VCE. Besar kecilnya VCE di sini. Nah, di sini kita lihat VCE-nya untuk yang sebelah kiri dengan RC 2K2, dia ketemunya 6,77 volt VCE. Selanjutnya untuk di yang sebelah kanan, dia ketemu 9,62. Jadi perbedaannya di VCE. Bisa dibuktikan dari simulasi ini ya. Di parameter yang paling bawah, VCE ini VCE, ini juga VCE. Yang 2K2 ketemu VCE-nya 6,77, yang 1K ketemunya 9,62. Which is an important parameter applying Kirchhoff voltage law in the counterclockwise direction. Oh, mohon maaf, titik di sini. Which is an important parameter, di mana VCE ini adalah parameter yang sangat penting.
Seperti yang kita lihat pada karakteristik apa itu namanya, karakteristik output dari transistor, karakteristik output dari transistor di sumbu X-nya itu variabelnya adalah VCE, sumbu Y-nya IC. Applying Kirchhoff voltage law in the counterclockwise direction around the indicated closed loop of figure 4.5 results in the following. Jadi pada saat kita menganalisa ini, rangkaian ini menggunakan KVL lagi ya, kita gunakan KVL, maka akan didapatkan, coba kita lihat dulu sebelum kita melihat langsung rumusnya, kita coba analisa dulu. Oke, kita aplikasikan KVL di sini. KVL sama dengan yang input tadi, sigma V sama dengan 0. Nah, sigma V sama dengan 0. Jadi semuanya harus komponennya adalah V, tegangan. Oke, arus keluar dari VCC ini. Stret, lari, jalan di sini, masuk ke RC. Nah, masuk ke RC. Ketemu positifnya dulu. Berarti VRC-nya positif. Nah, VRC positif. Oke, sudah ketemu. Di sini terus arusnya masuk ke kolektor, keluar dari emitor. Berarti kita namakan dia juga positif, berarti V kolektor emitor VCE. Selanjutnya ke ground di sini ini terhubung, nah, masuk ke VCC, ketemu minusnya. Nah, berarti minus VCC, terus nggak ada lagi sama dengan 0. Nah, oke, dari sini bisa kita bisa kita jabarkan sehingga nanti ketemu tegangan VCE-nya berapa. Ini kan nanti sudah ada ya di sini ya, VCC sudah pasti di sini. Umpamanya contohnya 12 volt, sudah konstan di situ 12. Oke, kita cari sekarang VCE-nya. VCE ini keluar jadi positif, VRC jadi negatif. VCC positif, nah VRC jadi negatif. VRC. Nah, VRC ini bisa dijabarkan yaitu dengan rumus akhirnya VCE sama dengan VCC minus VRC, V sama dengan I kali R. Berarti I-nya miliknya kolektor, R-nya adalah RC, IC RC. IC-nya bisa kita cari menggunakan IC sama dengan ini, beta IB. Pokoknya kalau sudah ketemu IB seperti halnya di introduction kemarin, pokoknya kalau sudah ketemu IB, jadi untuk mencari variabel-variabel lain yang ditanyakan atau parameter-parameter lain yang ditanyakan itu lebih mudah. Jadi karena IB berhubungan dengan IC secara langsung, yaitu IC sama dengan beta kali IB. Begitu juga IE sudah ada kan ya, beta plus 1 kali IB sudah ada. Nah, jadi rumus rumus VCE di sini sudah ketemu, yaitu VCE sama dengan VCC minus IC kali RC. RC-nya sudah ada, IC-nya bisa dicari dari IC sama dengan beta kali IB, VCC-nya sudah fix nilainya, VCE akhirnya bisa dihitung. Nah, jadinya seperti ini sama. Jadi seperti ini. Nah, rumus 4.6. Cukup mudah ya. Oke. Kita lanjutkan. Rumus di atas tadi, VCE sama dengan VCC minus IC kali RC, which state that the voltage across the collector emitter region of transistor in the fixed bias configuration is the supply voltage less the drop across RC. Dengan kata lain ya, ini dengan kata lain, VCE tegangan yang melewati kolektor emitter, VCE mana ini? VCE itu adalah atau sama dengan VCC
dikurangi dengan VRC. Nah, jadi ini intuitif saja ya, dijabarkan dalam kata-kata, kalau dituliskan dengan rumus itu hasilnya ya seperti ini. Supply voltage less the drop across RC. The drop voltage ini maksudnya ya, drop voltage. Tegangan drop pada RC. As a brief review of single and double subscript notation, recall that. Jadi ada ini subscript menggunakan subscript double, 2 subscript dan 1 subscript. Jadi ada rumus VCE, ini sudah disebutkan pada atau dibahas pada basic transistor. Jadi kalau kita punya variabel namanya VCE, berarti tegangan dari kolektor terhadap emitor. Bisa kita tulis tegangan kolektor sendiri minus tegangan emitor. Maka akan ketemu besarnya VCE. Ini masalah penulisan notasi saja, nggak ada masalah. Nah, VCE yaitu tegangan kolektor terhadap emitor. Plusnya plus di AVO, umpamanya kita gunakan AVO ya. Plus AVO yang merah itu terhubung dengan kolektor dan minusnya terhubung dengan emitor. Di mana VCE is the voltage from collector to emitter and VC and VE are the voltage from collector and emitter to ground. Nah, jadi ini dijelaskan ya, kalau VCE itu seperti yang saya katakan tadi, VCE itu adalah tegangan kolektor terhadap emitor. Kalau VC saja itu tegangan kolektor terhadap ground. Kalau VE tegangan emitor terhadap ground ya. Ground. Jadi seperti itu. Nah, kalau single subscript seperti ini ya, single subscript itu menggunakan subscript yang satu, berarti sisanya yang tidak disebutkan, umpamanya VC gitu aja, berarti kolektor terhadap ground. VE berarti emitor terhadap ground, tegangan emitor terhadap ground. VB umpamanya seperti itu, maka tegangan basis terhadap ground. Nah, pada kasus ini, since VE sama dengan 0, we have, maka kita memiliki, nah, ini VE-nya kebetulan di rangkaian yang fixed bias, ini masih fixed bias ya. Pada fixed bias, VE-nya itu sama dengan 0 volt karena dia langsung dari gambar di sini dia langsung terhubung dengan ground. Nah, tidak boleh dipukul rata ya. Jadi ini cuma fixed bias saja. Emitornya langsung terhubung dengan ground. Maka dengan rumus di atas ini VCE sama dengan VC minus VE bisa kita sederhanakan menjadi VCE sama dengan VC gini aja. Yang E ini karena 0 kan ya, karena ground kita tulis VC gini aja nggak ada masalah. In addition, because jadi ini tambahan ya, VBE kita punya VBE sebesar 0,7 ya, kurang lebih 0,7, dia VB minus VE. Dikarenakan VE-nya 0 volt, maka VBE bisa kita tulis VB gini aja, nggak ada masalah. Nah, jadi ini tidak berlaku pada semua konfigurasi. Jadi ini untuk rumus ini 4.8 sampai 4.10 ini untuk fix bias. Jangan dicampur adukkan dengan konfigurasi yang lain. Voltage divider, emitter bias, kolektor feedback, atau yang lain. Jangan dicampur adukkan. Ini khusus untuk fix bias dulu. Nah, karena bisa kita lihat dari rangkaiannya itu sudah kelihatan jelas ya, bahwasanya di sini kasusnya emitter itu langsung terhubung dengan 0 atau terhubung dengan ground. Keep in mind that voltage levels such as VCE are determined by placing the positive lead, normally red, warnanya merah, of the voltmeter at collector terminal with the negative lead, normally black, at the emitter terminal as shown in figure 4.6. Jadi untuk mengukur tegangan VCE itu biasanya kita gunakan avometer yang kabelnya merah itu terhubung dengan kolektor. Yang merah ini positif, ini merah ya, biasanya merah.
terus di sini hitam. Jadi kabel yang warna merah terhubung dengan positif di AVO ini, dia dihubungkan dengan kolektor, dan yang kabel hitam terhubung dengan negatifnya AVO ini, dia dihubungkan ke emitor. Jadi cara mengukur VCE seperti itu. Sedangkan VC is the voltage from collector to ground and is measured as shown in the same figure. Jadi untuk mengukur VC dengan avometer, yang plus ini, kabel merah ini terhubung dengan kolektor, yang minusnya AVO ini yang hitam, ini merah, kabel merah ini terhubung dengan ground. In this case the two reading are identical. Nah, tegangan yang dihasilkan di VCE dan VC ini identik, hampir sama atau bahkan sama, cuma beda komanya saja. Mungkin yang angka ketiga di belakang koma mungkin itu yang berbeda, atau bahkan sama, kita anggap sama, nilainya identik atau sama. But in the next was to follow, the two can be quite different. Nah, tetapi pada konfigurasi selanjutnya yang akan kita bahas seperti emitter bias, voltage divider, dan sampai nanti ke bawah, nanti yang akan kita bahas selanjutnya itu bisa jadi sangat berbeda. Jadi sangat berbeda antara tegangan VCE dan VC. Jadi seperti itu. Untuk fixed bias saja ini berlaku untuk fixed bias. Jadi yang sedang kita bahas. Clearly understanding the difference between the two measurements can prove to be quite important in the troubleshooting of transistor network. Jadi dengan memahami perbedaan pengukuran antara VCE dan VC ini menjadi sangat penting pada saat Anda menghadapi troubleshooting. Pada rangkaian transistor. Jadi seperti itu. Jadi harus tahu ya, apakah emitor ini, yang jadi masalah kan emitor, apakah emitor ini dia tegangannya 0 atau tidak 0. Nah, itu yang menjadi masalah di sini. Kalau 0, berat seperti ini, nah dia rangkaiannya fixed bias ya, emitornya sama dengan 0, maka hasil pembacaan antara VCE dan VC hasilnya identik atau sama. Kalau rangkaiannya berbeda lagi, nanti pembacaan VCE dan VC akan berbeda. Itu akan menjadi analisa pada troubleshoot nanti. Oh, ini rangkaiannya fixed bias, berarti VCE dan VC pasti sama. Oh, ini emitter bias, karena di emitornya ada resistor, maka pembacaan VCE dan VC menjadi berbeda. Jadi seperti itu, nanti akan berguna pada saat troubleshoot. Jadi tidak dipukul rata sama dengan ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari fixed bias ya. Mungkin soalnya yang dasar dulu. Kita akan bahas di sini ada soal 4.1, akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.